Ikatan Dokter Indonesia atau IDI khawatir hilangnya mandatory spending atau dana wajib kesehatan usai RUU Kesehatan disahkan menjadi undang-undang akan mengarah pada konsep privatisasi di sektor kesehatan. Ketua Umum PBID Muhammad Adib Kumaydi khawatir dengan hilangnya mandatory spending kesehatan sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, membuat anggaran kesehatan akan dipenuhi melalui investasi dan pinjaman luar negeri. Hilangnya mandatory spending, hilangnya komitmen pemerintah pusat terkait dengan pembiayaan pendanaan kesehatan, dan kemudian membuka peluang privatisasi karena kebutuhan kepentingan kesehatan kita itu semakin besar, ujar Ketua Umum PBID Muhammad Adib Kumaydi di depan gedung MPR DPR, Selasa 11 Juli. Di sisi lain, pemerintah menilai penghapusan bertujuan agar mandatory spending diatur bukan berdasarkan pada besarnya alokasi, namun berdasarkan komitmen belanja anggaran pemerintah sehingga program strategis bisa berjalan maksimal. Selain mandatory spending, berikut sejumlah poin-poin lainnya yang menjadi alasan penolakan UU Kesehatan oleh IDI. Pasal 248 tentang tenaga kesehatan WNA. Menurut IDI, Undang-Undang Kesehatan membuka keran tenaga kesehatan WNA untuk dapat bekerja di fasilitas kesehatan Indonesia. Dalam pasal 248 Undang-Undang Kesehatan terbaru, tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis, serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi meliputi kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik. Pasal 268 Konsil Kedokteran Indonesia. IDI menyatakan penolakan terkait Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI yang akan bertanggung jawab kepada Menteri. Padahal undang-undang sebelumnya, KKI merupakan lembaga independen yang pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden. Pasal 268 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI akan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. Pasal 260 Surat Tanda Registrasi atau STR berlaku seumur hidup. Lewat Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan, Surat Tanda Registrasi atau STR tenaga kesehatan dan tenaga medis yang saat ini perlu perpanjangan per 5 tahun akan diubah menjadi berlaku seumur hidup layaknya ijazah. STR akan tetap dikeluarkan oleh Konsil, namun Konsil tersebut akan menjadi satu-satunya kesatuan integrasi dari KKI ataupun Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI. Pasal 338 Rawan penyalahgunaan data genomik WNI. Ini juga menyoroti kekhawatiran terkait aturan transfer data, sebab berdasarkan pasal 338 draft final RUU Kesehatan, terdapat aturan terkait teknologi biomedis. Sementara itu, dalam pasal 338 ayat 2, pemanfaatan teknologi biomedis itu termasuk mencakup teknologi genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik terkait organisme, jaringan, sel, biomolekul, dan teknologi biomedis lain. Pada pasal 340 tertuliskan aturan terkait pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi, atau data keluar wilayah Indonesia dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemeliharaan kekayaan sumber daya hayati dan genetika Indonesia. Dalam hal ini, sudah diatur juga pengambilan data tersebut harus atas persetujuan dari pasien atau pendonor. Kendati demikian, kewajiban mendapatkan persetujuan pasien itu dikecualikan dalam sejumlah perkara.